Bab 4779 sampai bab 4780. Namun, dengan fisik roh gunung, pasti lebih mudah untuk menguasai teknik roh gunung. Pasti akan sangat sulit untuk menguasai seni suci, seni transformasi, pewarisan, metode yang diciptakan sendiri, Qin Chen hanya akan dapat menguasai roh gunung sekarang, dan biarkan dia menguasai metode selain keterampilan roh gunung, dan dia harus mengujinya nanti. Aliran api, konfrontasi, duri terbang duri, dan kutukan racun hitam dengan tentakel gelap. Qin Chen berencana untuk membiarkan Yan Yang yang kejam dengan cepat menguasai keempat keterampilan spiritual gunung ini. Promosi roh gunung, satu adalah keterampilan roh gunung, dan yang lainnya adalah materi promosi. Qin Chen mengeluarkan banyak harta berbahaya seperti batu mata serigala, batu bercak darah Tai Chi, batu dewa matahari dan sebagainya. Damage, protection, amplification dan control adalah arah pengembangan dari keempat atribut. Qin Chen saat ini berencana menggunakan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan rampage ke atribut damage terlebih dahulu. Melihat semua jenis materi di depannya dan jatuh ke mata Yan Yang yang kejam, itu adalah makanan yang enak. Makanlah, Qin Chen menepuk kepalanya, berpikir bahwa ini benar-benar anak yang masuk akal dan jujur, dan dia harus bertanya pada dirinya sendiri sebelum makan. 2 hari kemudian, Gu Ping'an, Yan Xiao, dan 9 orang lainnya semuanya lulus penilaian konferensi murid baru. He Zihan, Tang Yilan dan yang lainnya juga menemaninya. Adapun Wu Biao, dia gagal dan dikeluarkan. Total ada 32 orang. Saudara muda kelima tidak lulus. Gu Ping'an menunggu dan menunggu sampai penutupan majelis murid baru. Tetapi dia masih tidak menunggu. Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun basis kultivasi Qin Chen relatif rendah, Gu Ping'an masih memiliki kepercayaan pada kekuatan Qin Chen. Aku tahu itu. Yan Xiao menunjukkan ekspresi yang sudah lama kuharapkan. Menurut 8 aliran pemikiran, kemampuan Qin Chen untuk memenangkan tempat pertama sepenuhnya disebabkan oleh faktor lain, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Seharusnya digantikan oleh orang lain. 10 orang yang kami pilih dari begitu banyak murid di Yuji bahkan tidak lulus majelis murid baru Gunung Buzu. Di mana guru ketujuh akan kehilangan wajahnya? Tebakan. Kamu terlalu banyak bicara, Ling Si menatap. Yan Xiao mengira kamu, Ling Si, berani membantahku, baru saja akan marah. Sui Yishi berkata dengan dingin, jangan bicara sedikit pun, ini Gunung Buzu. He Zihan dan Tang Yilan juga mencari Qin Chen, dia tidak lulus. Keduanya bahkan lebih terkejut daripada Gu Ping'an. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat kekuatan Qin Chen di depan mata mereka sendiri, dan He Zihan yang paling banyak bicara. Namun, memang benar Qin Chen tidak terlihat. Selamat datang di Gunung Buzu, sekarang ikuti saya ke Tianbang Xianshan. Seorang murid luar datang dan membawa Gu Ping'an dan yang lainnya ke Gunung Buzu dengan ekspresi kosong. Menelan kristal dewa, tidak lama kemudian konferensi murid baru berakhir. Dia menerima misi sekte, tujuan misi, pergi ke medan perang perantara, Snow Valley Battlefield, dan bunuh Jin Tengyun, utusan istana Ziyang Kaisar Heijing, 10 divisi Wumen dari klan Dewa Kaisar. Batas waktu tugas, 3 bulan. Hadiah misi, zat suci, batu bibi buyut. Bibi batu, ekspresi Qin Chen membeku. Ini adalah zat suci terakhir yang saya perlukan untuk mengolah galaksi besar. Tanpa diduga, itu adalah hadiah untuk misi sekte ini. Kebetulan sekali, wajah Qin Chen menunjukkan kegembiraan.
Ini benar-benar tertidur untuk mengirim bantal, sangat kebetulan sehingga agak sulit dipercaya. Nyatanya, hadiah untuk misi sekte ini diatur secara khusus oleh Meng Qingxiao. Dia tahu bahwa Qin Chen telah mengolah Da Xinghe dan membutuhkan Bibi Stone. Meskipun Tuan Xian terus mengatakan bahwa Qin Chen tidak boleh mengambil jalan pintas. Tapi Meng Qingxiao merasa akan ada hadiah untuk menyelesaikan misi sekte. Jadi dia tidak membiarkan saudara muda Qin mengambil jalan pintas, bukan? Terutama tentang Meng Qingxiao melihat bakat menakutkan Qin Chen di Taman Sanling, jadi dia sangat optimis tentang Qin Chen, dan mau tidak mau ingin merawatnya sedikit lagi. Jika aku bisa mendapatkan batu bibi dan menaklukkan galaksi besar ke alam sungai bintang, peta galaksiku diharapkan akan dipromosikan ke kelas bintang peringkat kedua. Peta galaksi saat ini sudah sangat sulit lebih jauh promosi. Qin Chen bahkan merasa bahwa dia bisa membela diri di bawah Tiger Sage. Oleh karena itu, batu bibi mertua ini, saya harus mendapatkannya. Wumen dari klan Dewa Kaisar. Qin Chen telah melihat pembagian klan Dewa Kaisar sejak awal di buku aneh Kaisar Cina. Klan Kaisar Dewa dibagi menjadi 6 sekte. Mereka adalah Sangmen, Kamen, Weimen, Wumen, Beimen, dan Huangmen. Setiap departemen memiliki pembagian kerja yang jelas dan berbeda. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Wumen. Alasan terpenting adalah Wumen yang bertarung dan bertabrakan dengan 100 fraksi di garis depan. Sejumlah besar ras sekte yang melekat pada klan Dewa Kaisar semuanya berada di bawah kendali Wumen. Di antara mereka, Wumen dibagi menjadi 10 divisi. Setiap bagian memiliki sejumlah besar sekte dan ras. Istana Xiang dalam misi sekte Qin Chen adalah salah satunya. Jin Tengyun ini pasti orang yang kuat di Istana Xiang. Tetapi dia termasuk dalam 10 divisi Wumen dari klan Dewa Kaisar. Dengan hanya satu sekte seni bela diri, ada ratusan sekte yang melekat padanya. Seluruh 6 sekte dari klan Dewa Kaisar bertambah, dan ada puluhan ribu sekte yang melekat padanya. Ini adalah klan Dewa Kaisar. Qin Chen bisa merasakan ukuran dan dominasi klan Dewa Kaisar dari angka-angka ini. Tahukah Anda, tidak semua sekte kecil dan keluarga kecil memenuhi syarat untuk bergabung dengan klan Dewa Kaisar. Paling tidak, mereka harus memiliki kekuatan sekte peringkat ketiga di Yuji. Adapun target misi Qin Chen, Istana Xiang adalah sekte peringkat keempat yang sangat kuat. Utusan Kaisar Heijing, ini berarti bahwa Jin Tengyun setidaknya adalah orang bijak yang hebat dan orang yang kuat. Qin Chen perlu mengeksplorasi kekuatan spesifiknya sendiri. Selesaikan dulu tantangannya lalu pergi. Meskipun godaan BBC sangat bagus untuk Qin Chen tidak bisa melepaskan tantangannya. Dalam hal ini, Chunrui Huaxin akan diberikan kepada orang lain secara gratis. Waktu berlalu cepat, segera itu adalah hari ke-11 ketika Qin Chen datang ke Gunung Buzu. Qin Chen telah berlatih selama hampir 2 bulan di God Swallowing Crystal. Qin Chen telah mengolah 328 karakter suci asli. Bahkan ada tanda-tanda menembus 32 tingkat kekuatan jiwa. Karena tidak ada dukungan sumber daya, peningkatan kewarasan relatif lambat, dan saat ini berada di ranah 14.900 Hz. Dan relatif terhadap kekuatannya sendiri, yang paling dipromosikan adalah roh gunung, domba api yang kejam. The Violent Flame Sep berteriak seperti serigala yang melolong. Di tubuhnya, sudah ada 3 pola bintang. Ini berarti atribut kerusakan dari domba api yang ganas ini telah dipromosikan menjadi 3 bintang oleh Qin Chen. Ini adalah efek dari menelan materi promosi.
Namun, ada faktor lain yang juga sangat penting. Itulah peningkatan keterampilan roh gunung. Promosi keterampilan roh gunung dapat dipromosikan langsung dengan roh gunung. Waktu yang singkat ini, 4 keterampilan spiritual Gunung Rampage Flamesep telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Yang paling layak disebut adalah keterampilan Gunung Yanliu. Pada saat ini, sepotong besar cairan panas keluar dari mulut domba api yang ganas seperti gunung berapi, dan kehampaan yang terbakar berderak. Yanliu, penyempurnaan kecil, dan ini hanyalah cara pertama untuk membuka Yanliu. Suzaku, teriak Qinchen. Api biru Suzaku meledak, dan berlari ke mulut domba api yang ganas dengan deru, dan domba api yang ganas itu meledakkan keterampilan sihir gunung lagi, aliran api. Wow! Aliran panas yang mencengangkan itu seperti banjir yang menghancurkan tepian, dan Suzaku biru meledak dengan keras. Dengan tabrakan, api biru Suzaku dan Yanliu bergabung menjadi satu, hampir membakar langit kristal yang menelan Tuhan menjadi abu. Inilah yang ditemukan Qinchen beberapa waktu lalu. Meminjam api biru Suzaku, nyala api itu meledak dengan kekuatan mengerikan yang seharusnya tidak dimilikinya sama sekali. Ini adalah cara kedua untuk membuka Yanliu, melihat kekacauan di depannya. The Violent Flamesep sendiri tidak bisa mempercayainya. Apakah ini benar-benar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh domba api dengan darah biasa? Suzaku lanyan membelai Yanyang yang kejam seperti kakak laki-laki. Jangan kaget. Ini bukan apa-apa, ini hanya adegan kecil. Qinchen tersenyum. Mungkin ini tidak boleh disebut Yanliu lagi. Aku harus memberikannya dapatkan yang baru nama. Pikirkan sejenak, Qinchen menyebutnya, ledakan api Suzaku. Kekuatan jurus ini terletak pada saat Suzaku Blue Flame menyembur keluar di sepanjang aliran api. Setelah itu, Qinchen menggunakan kontradiksi satu demi satu, dan keterampilan spiritual Gunung Ton Mantis Ton Flying Ton, keterampilan spiritual Gunung Dark Tentacle, bencana racun hitam. Di antara mereka, kontradiksi juga telah dipromosikan ke ranah penyempurnaan kecil. Duri terbang dan racun hitam keduanya ada di ranah Daceng. Sebagai perbandingan, kesulitan Rampage Flamesep untuk meningkatkan keterampilan roh gunungnya sendiri relatif rendah. Pada saat ini, lencana giok identitas berkedip. Ingatkan Qinchen untuk pergi ke platform tantangan nomor 3 di Tianbang Xianshan sesegera mungkin untuk menyelesaikan tantangan Tianbang pagi ini. Jika tidak ada tantangan, tantangan otomatis akan gagal. Cobalah untuk mengalahkan 2 murid Tianbang ini, menangkan lebih banyak waktu pelatihan di Tianqi, dan tingkatkan kekuatanmu sedikit sebelum pergi ke Snow Valley Battlefield untuk menyelesaikan misi sekte. Tidak jauh dari Tianbang, ada lusinan platform tantangan. Platform tantangan dibagi menjadi A dan B di antara mereka. Hanya tantangan Tianbang dari para murid batin yang akan berada di platform tantangan award. Murid sekte luar hanya berada di tahap tantangan kedua. Pada tahap tantangan, akan ada tantangan setiap hari. Pada saat yang sama, ada banyak murid luar dan murid dalam yang siap menantang. Mereka akan memperhatikan dan menimbang kekuatan mereka sendiri. Apakah mereka memiliki kekuatan untuk menantang? Lagi pula, tantangannya memiliki harga chip, dan tidak ada yang mau kalah. Tahap tantangan nomor 3, murid wasit sudah ada di tempatnya. Untuk menghindari hidup dan mati, akan ada wasit sebelum setiap platform tantangan memulai tantangan. Dengan cara ini, pertempuran dapat dihentikan tepat waktu sebelum hidup dan mati berada dalam bahaya. Ini juga semacam tugas sekte, dan semua wasit ditangani oleh murid Gunung Buzu. Apalagi,
tidak ada murid dari sekte luar yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan tugas sekte ini. Lagi pula, untuk dapat menangguhkan tantangan tepat waktu, seseorang harus memiliki kekuatan yang menghancurkan. Tidak untuk sementara, Mo Xuanxian tiba lebih dulu. Setelah menunjukkan lencana giok identitasnya kepada murid wasit untuk verifikasi, dia melangkah ke platform tantangan. Secara alami, Zhu Rou juga datang, berdiri tidak jauh dari panggung. Gunung Moxuan, banyak murid luar yang hadir mengenali Gunung Moxuan. Gunung Moxuan, yang ke-899 di Tianbang, Yan Xiao juga termasuk di antara para murid yang hadir. Dia telah berada di Gunung Buzu selama seminggu, dan dia bersiap untuk menantang para murid Tianbang. Hari ini saya datang ke sini khusus untuk menonton pertempuran dan mencari pengalaman. Bukan hanya dia, Tang Yilan yang militan dan He Zihan, yang sebelumnya dikalahkan oleh Qin Chen, juga ada di sana. Beberapa hari yang lalu, Tang Yilan menantang seorang murid luar yang berusia lebih dari 900 di Tianbang, tetapi tantangan tersebut gagal. Dimanjakan dan dimanjakan, dia sangat tidak yakin. Hari-hari ini, dia hampir selalu meluangkan waktu untuk datang menonton pertempuran, mengumpulkan pengalaman, dan bersiap untuk membalas rasa malunya. Adapun He Zihan, dia datang ke sini murni karena dia ingin berteman dengan Tang Yilan. Keluarga Tang berada di Gunung Buzu, dan ada beberapa tetua yang merupakan penjaga gunung yang mulia. Inilah yang ingin dipegang oleh He Zihan. Saya mendengar bahwa orang yang menantang Gunung Moxuan hanyalah seorang Zhongsheng. He Zihan menanyakan tentang berita tersebut sebelumnya, berharap agar Tang Yilan lebih memperhatikan dirinya sendiri. Tang Yilan melirik He Zihan, "Apakah kamu percaya?" Lagi pula, dia tidak percaya. He Zihan memasang wajah panas di pantatnya yang dingin, dan segera berkata dengan canggung, "Aku benar-benar tidak percaya, tapi itu benar." Ketika dia mendapat berita itu, dia memiliki reaksi yang sama seperti Tang Yilan, jadi dia bertanya pada Mo Xuan melalui hubungannya. San sendiri membenarkannya. "He Zihan, kamu menjadi semakin tidak bisa diandalkan." Tang Yilan tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi dia juga menatap He Zihan. He Zihan berkata tanpa daya, "Saya benar-benar tidak dapat diandalkan. Anda akan melihatnya ketika saatnya tiba." "Kalau begitu saya optimis," kata Tang Yilan dingin. Belum di panggung tantangan, Mo Xuanxian mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Apakah ini langsung berencana untuk menyerah pada tantangan? Karena itu, mengapa memulai tantangan?" Beberapa hari yang lalu, setelah menerima tantangan Qin Chen, dia dan Zhu Rou secara khusus menanyakannya. "Saya pikir itu mungkin penyimpangan informasi pribadi." Tapi tanpa diduga, pertanyaan ini lebih mengejutkan mereka. Qin Chen ini sebenarnya hanyalah seorang murid baru yang baru saja lulus konferensi murid baru dan memasuki Gunung Buzu. Memang benar ada murid baru yang menantang murid Tianbang begitu mereka mulai. Namun, pertama-tama dia harus menatap para murid di akhir daftar, dan dia, Mo Xuanxian, adalah yang ke-899. Beraninya kamu. Semakin Mo Xuanxian memikirkannya, semakin dia tidak bisa memahaminya. Tapi dia berubah pikiran. "Anda bisa dengan mudah mendapatkan obat suci yang langka seperti hati bunga musim semi putih. Mengapa tidak melakukannya?" Dia memandang Zhu Rou di antara hadirin, dan mengangguk ke Zhu Rou. Dia sudah memikirkannya, begitu Qin Chen berkuasa nanti, dia akan menghancurkan Qin Chen dengan postur terkuat. Dengan cara ini, Zhu Rou memenangkan chip tantangan tanpa harus naik panggung sama sekali. "Maaf, saya terlambat,"
sosok Qin Chen kemudian muncul. Qin Chen, Yan Xiao di antara hadirin sedang memikirkan siapa yang akan bertarung melawan Mo Xuanshan ketika dia melihat Qin Chen. Bukankah dia gagal dalam majelis murid baru? Yan Xiao sedikit bingung. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkannya terjadi. Sebab, Qin Chen sebenarnya langsung menaiki panggung tantangan. Apakah dia akan menantang Gunung Moxuan? Yan Xiao tercengang. Sementara murid wasit pada tahap tantangan sedang memeriksa lencana giok identitas Qin Chen, mereka juga melihat informasi pribadi Qin Chen pada saat yang sama, dan tertegun. "Kau tidak salah lari?" tanyanya. Qin Chen berkata tanpa daya, "Kakak senior, tidakkah kamu tahu jika aku salah lari?" Murid wasit memeriksanya dengan hati-hati 3 kali dan yakin itu memang Qin Chen. Dia segera mengerutkan kening dan mengembalikan lencana giok ke Qin Chen. "Sepertinya aku harus siap untuk menembak nanti. Ini bukan pertama kalinya dia menjadi wasit di panggung tantangan. Tapi dia belum pernah menghadapi tantangan yang begitu aneh." Bersambung.